Ya, pemirsa TVRI Sport, olahraga lempar pisau dan kapak ini nampaknya semakin diminati oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bagaimana kalau olahraga lempar pisau dan kapak ini awalnya hanya ada di dunia militer, namun kali ini juga sudah secara umum diikuti dan juga dilatih oleh seluruh masyarakat dan nantinya bukan hanya sebagai sekedar bakat saja, tapi juga bisa melahirkan bibit-bibit baru, atlet baru yang bisa berprestasi nantinya mewakili Indonesia dalam kancah internasional. Nah, kali ini kita akan membahasnya selama kurang lebih 60 menit ke depan dalam Bincang Olahraga bersama saya Suara Madina. Kita akan membahas terkait dengan meraih prestasi lewat olahraga lempika bersama dengan narasumber yang pastinya sudah berkompeten di bidangnya. Saya akan langsung saja berkenalan, kita akan ngobrol bareng nih terkait dengan mengenal lebih dekat juga lalu bagaimana perkembangan dari lempika ini di Indonesia. Saya akan menyapa terlebih dahulu, sudah bergabung juga bersama kita di Bincang Olahraga yaitu Bapak Ramadhin Wahono Subekti selaku Sekjen sekaligus PLT Ketua Porlempika. Halo Pak Ramadhin. Selamat pagi Mbak Suara. Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami Pak. Semoga kabarnya sehat hari ini ya. Alhamdulillah sehat. Sehat dan semangat selalu. Tentu di sampingnya kita juga akan kenalan. Ini hadir bersama kita dalam Bincang Olahraga yaitu Bapak Judi Judarta, Ketua Pengcap Porlempika Kota Bogor, Jawa Barat. Halo Pak Judi, salam sehat hari ini. Sehat Mbak, selamat pagi. Ya, terima kasih sudah hadir juga Pak. Dan ini di sampingnya adalah atlet Porlempika kita yaitu Mas Tubagus Rana yang biasa dipanggil dengan Mas Rana ya. Halo Mas Rana, sehat hari ini ya? Halo Mbak, Alhamdulillah sehat, selamat pagi. Ya, terima kasih sudah hadir dalam Bincang Olahraga nih Bapak-Bapak dan juga Mas. Kita akan mengenalkan lebih banyak lagi Pak terkait dengan olahraga lempika ini yang memang sebenarnya masih katakanlah awal mulanya ini belum banyak yang mengetahui, bahkan belum banyak yang ingin mencoba. Kalau kita lihat namanya aja lempar pisau dan kapak. Ada hal yang ketakutan tersendiri nih sebenarnya seberapa aman sih dengan mengikuti olahraga ini. Tapi sebelum ke situ saya ingin ke Pak Ramdhani terlebih dahulu Pak. Ini Porlempika memang yang selalu menghadirkan banyak sekali perkembangan terkait dengan olahraga lempar pisau dan kapak. Sejauh ini perkembangannya sudah cukup masif atau bagaimana? Ya, terima kasih atas kesempatannya Mbak. Tapi sebelumnya saya kilas balik dulu sejarah. Flashback dulu ya, baik. Sedikit saja. Jadi Porlempika itu diawali dengan adanya kegiatan mahasiswa seni rupa di ITB pada tahun 1988 yang iseng-iseng habis kuliah mereka menancap-nancapkan melempar pisau dan kapak. Kemudian di 2010 mereka ketemu lagi setelah berpisah 2010 mendirikanlah yang namanya Delempar Pisau Indonesia atau disingkat Delempis. Kemudian berkembang pada 2017 yang bergabung di dalam Delempis menyepakati untuk mendeklarasikan yang namanya adalah Porlempika 2017. Kemudian 2020 baru kita mendapatkan SK dari Kumham. Dari situlah dari 2020 lah kita terus meningkatkan untuk agar menjadi anggota KONI sampai saat ini. Dan saat ini kita sudah tercatat di KONI Pusat dan saat ini kita sedang menyiapkan seluruh persyaratan-persyaratan untuk menjadi anggota KONI. Dan saat ini kita sudah memiliki 15 pengurus provinsi dan sudah 2 kali melaksanakan kejurnas antar provinsi. Oke, jadi kejurnasnya juga sudah mulai banyak ya Pak ya. Dan ini bagaimana sih sebenarnya progres langkah yang dilakukan mungkin seperti sosialisasi sejauh ini dari Porlempika nih agar lempika ini bisa dikenal juga di masyarakat lainnya? Ya, yang kami lakukan adalah roadshow. Ya, kami melakukan roadshow ke seluruh Indonesia dari Sumatera, kemudian Sulawesi. Kalau Pulau Jawa relatif mudah kami jangkau. Yang sulit itu adalah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Karena wilayahnya luas, Mbak. Nah, kita roadshow, kita mengadakan coaching klinik di sana kepada masyarakat yang baru mengenal. Kita membuatkan event untuk coaching klinik, mengenalkan lempar pisau. Menjadi olahraga. Jadi bukan alat yang membahayakan, tapi alat yang tadinya dianggap itu berbahaya, sajam. Tapi di tangan kita menjadi
alat untuk olahraga, pisau dan kampak. Dan kita bisa berbeda ya, pisau yang kita gunakan tuh berbeda. Hanya ujungnya saja runcing, tapi bilahnya adalah tumpul. Jadi tidak membahayakan secara bentuk dari pisau itu. Dan saat ini dari roadshow tersebut, secara perlahan kami menambah Pengprov ya. Jadi memang ternyata untuk menambah melahirkan Pengprov baru itu tidak mudah karena jangkauan wilayah Indonesia itu demikian luas. Kami membutuhkan energi, waktu dan finansial untuk sampai ke daerah-daerah. Jadi memang butuh waktu dan finansial. Nah ini salah satu contohnya yang ada di Kota Bogor nih. Hadir juga ya ternyata Bapak selaku Ketua Pengcap Orlempika Kota Bogor Jawa Barat juga setidaknya minat banget nih dengan mengembangkan olahraga Lempika ini. Bagaimana sejauh ini yang dilakukan Pak dan sudah hadir sejak tahun berapa nih di Bogor? Oke Mbak, kita mulai dari awal Mbak ya. Olahraga lempar pisau pertama dikenal di Kota Bogor itu tahun 2015. Dan waktu itu kita masih berupa komunitas, yaitu berafiliasi dengan The Lempis yang pusatnya di Bandung. Jadi kita merupakan chapter The Lempis yang di Bogor awalnya. Itu ada beberapa klub Mbak di Bogor Mbak. Itu, terus tahun 2017 kan kita ada lempar pisau mendeklarasikan sebagai induknya itu Perlempika. Nah kita menginduk ke sana semua. Jadi akhirnya dibentuklah Pengcap Kota Bogor. Kebetulan saat itu saya jadi ketuanya. Itu Mbak. Nah, melihat respon dari masyarakat sekitar di Kota Bogor yang juga antusias nih Pak dengan adanya olahraga Lempika ini, bagaimana Bapak melihatnya? Apakah antusiasnya meningkat dan memang ada kalangan-kalangan yang masih meragukan dengan Perlempika hadir di Kota Bogor? Insya Allah Mbak, selama ini saya mencoba mengembangkan untuk ke sekolah-sekolah Mbak. Itu karena kita memang mencari bibit-bibit yang muda ya dari awal. Itu berawal dari 14 tahun kita bina. Itu kita sudah memasuki beberapa sekolah-sekolah, terutama ini pesantren banyak. Karena kita lebih aman Mbak, karena mereka kan ini boarding, nggak keluar-keluar. Jadi untuk kenakalan remaja itu ya bisa dibatasi gitu Mbak. Baik. Dan sekarang udah ada 5 itu sekolah-sekolah. Terus sekolah yang umum udah banyak juga sih yang dari security gitu, ada itu banyak juga. Baik, jadi memang harus dimulai dari sekolah-sekolah terlebih dahulu ya untuk bisa mengenalkan bagaimana olahraga dari Perlempika ini bisa berkembang gitu, karena untuk melahirkan bibit-bibit muda. Nah seperti atlet muda kita juga nih sejauh ini yang kayak saya ketakutan karena beliau lagi megang pisau gitu ya. Ini aman kan ya Mas Rana ya? Aman. Mas Rana ini kalau bercerita tentang pengalaman sejauh ini yang sudah fokus di olahraga lempar pisau dan kapak, pasti kan awalnya bukan dari situ ya. Apakah memang ada bakat sebelumnya olahraga lain atau memang sekarang benar-benar sudah fokus saja deh di Lempika ini? Bagaimana? Mungkin basic olahraga saya panjat tebing, kemudian gerak dasarnya itu memanjat gitu ya. Kemudian 2017 lalu tertarik dengan lempar pisau dan gerak dasarnya kan melempar. Jadi kita punya gerak dasar sebenarnya, melempar itu sendiri ya. Tentunya kalau dulu mungkin waktu kecil gitu ya, olahraganya hanya melempar batu, kemudian apapun jadi target gitu ya. Kemudian di Perlempika saya dilatih alatnya pisau gitu. Jadi sebenarnya gerak dasarnya sudah ada bakatnya, tinggal mengasah kemudian tertarik nggak gitu ya. Karena kalaupun sudah kenal tapi tidak tertarik kan jadi malah tidak mendalami. Takutnya dipakai sembarangan gitu ya. Kebetulan saya tertarik untuk menggali bakat kemudian agar bisa berprestasi. Oke, berawal dari atlet panjat tebing, berpindah ke Lempika ini ternyata memang lebih fokus ke situ ya. Nanti kita juga akan kenalan dengan pisau yang dibawa oleh Bang Rana gitu ya. Tapi usai jeda, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Olahraga.
Iya, meraih prestasi lewat olahraga Lempika masih kita bahas dalam bincang olahraga di edisi kali ini. Nah, tadi sempat memang kita karena membahasnya tentang lempar pisau dan kapak, jadi kita akan bahas tentang pisau. Tapi belum ke Mas Rana lagi nih, saya mau ke Pak Ramadhin. Pak Ramadhin, memang kan kayak contoh nih Mas Rana selaku atlet awal mulai dari panjat tebing, lalu juga minat dan merasa punya performa nih di Lempika ini. Nah, sebenarnya kalau untuk olahraga Lempika ini awal mulanya ada aturan khusus atau syarat khusus juga nggak sih untuk menjadi seorang atletnya? Karena berbicara ini kan harus dimulai dari usia dini. Ini kan agak rentan dan takut juga nih melihat penggunaan pisau ini kan sangat berbahaya. Tapi kan di sisi sini kita membahasnya dalam lingkup olahraga. Nah, bagaimana yang harus dilakukan pada saat mereka ingin awal banget mencoba di olahraga Lempika ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami di Porlempika punya aturan bahwa semua penggiat yang bergabung di Porlempika harus melalui dikoordinir oleh klub yang terdaftar di kabupaten kota, Pengcap, kemudian juga terdaftar di Pengprov, kemudian dilaporkan ke pengurus pusat. Nah, sehingga mengontrol penggiat-penggiat lempar pisau yang ada di dalam Porlempika itu ada di klub. Nah, di klub itu sudah punya aturan tata cara mengelola anggotanya atau atletnya, sehingga dapat mengarahkan berkegiatan lempar pisau itu bisa aman dan terkendali. Karena terus terang orang umum akan menggambarkan bahwa pisau pasti, apapun yang namanya pisau pasti berbahaya. Nah, kita batasi dan kita memberikan edukasi ketika ada peminat-peminat baru melalui klub-klub tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, pisau kita yang kita gunakan hanya runcing di ujung saja. Ya. Pinjam. Nah, sebagai contoh ya yang dipegang Mas Rana. Oke. Sebagai contoh, pisau yang kami gunakan hanya runcing di ujung ini saja. Di sebelah sisinya ini tumpul. Ya, tidak apa-apa. Hanya di sini saja yang runcing. Jadi itu membedakan buat pisau sebagai alat olahraga, sehingga akan sedikit mengurangi risiko bahaya. Walaupun dalam pelaksanaan lemparan itu memang ada aturan-aturan tertentu untuk mengamankan orang lain maupun si atlet yang ada di arena tersebut aman. Ada aturan-aturan. Nah, itu yang diberikan kepada bekal yang diberikan kepada peminat baru untuk mengikuti kegiatan lempar pisau. Jadi ada tahapan-tahapan sebelum dia melakukan lemparan, mereka diberi briefing dulu bahwa aturan kita adalah seperti ini. Kemudian masuk ke teknik cara melempar, dan itu pun akan ditangani oleh pelatih khusus. Karena kita juga Porlempika sudah punya pelatih-pelatih yang melalui penataran. Kita sudah punya itu, sehingga tersebar di Indonesia, sehingga klub-klub nanti juga menyampaikan materi lempar pisau sudah terarah secara benar dan aman. Baik. Nah, berarti memang benar-benar harus ada bekal dulu, harus ada edukasi yang dihadirkan. Nah, kalau di Kota Bogor, Pak Judi, memang kan ini penting banget ya, edukasi, lalu basic awal mereka harus mengerti dulu apa sih tujuan mereka untuk bisa fokus dengan olahraga Lempika ini. Nah, kalau di Kota Bogor mungkin pembinaan apa juga yang dilakukan kepada atlet-atletnya dan juga bibit baru nanti yang akan menjadi atlet nih untuk berprestasi di Lempika? Pertama, kita perkenalkan jenis-jenis teknik yang akan dipelajari. Tapi untuk awal kita pernah perkenalkan yaitu yang teknik full spin untuk pemula, yaitu karena itu lebih aman untuk pemula ya Mbak ya itu. Jadi apa itu masalah cara-caranya kita pelatih itu sudah diajarkan untuk cara menerapkan cara melempar ke peserta baru, anak didik baru, atlet baru. Itu dengan cara Pak Nano tadi ceritakan masalah safety-nya, itu kita harus pelajari. Terus cara pegangnya yang baik gimana, terus cara melemparnya, itu kita harus hati-hati. Jadi jangan sampai mencederai orang lain dan dirinya sendiri. Baik. Itu, nah, lalu apakah juga di Kota Bogor ini apa ya untuk Porlempikanya punya program khusus
agar Porlempika juga semakin dikenal dan dipercaya menjadi olahraga yang memang sebenarnya ini aman gitu. Bagaimana programnya, Pak? Kita punya program Mbak sesuai dengan program dari Porlempika Pusat, yaitu kan tiap tahun itu ada kejurnas. Jadi sebelum kejurnas kita biasanya ada acara pemanasan, lomba pemanasan, yaitu kita adakan nanti yang ketiga nih Mbak ya. Pertama kita adakan tahun 2022, itu judulnya Kejurda Bogor Raya ke-1, terus kedua 2023 yang lalu, sekarang tanggal 21 besok ini yang ketiga, yaitu pemanasan untuk menjelang biasa event-event yang diadakan oleh pusat. Dan kita mencari bibit-bibit baru Mbak untuk jadi atlet itu supaya kita bisa Bogor bisa menyumbangkan atau daerah lain bisa menyumbangkan prestasi yang lebih baik lagi. Baik, jadi memang tetap juga harus fokus walaupun ada beberapa yang berharap ini hanya sekedar bakat mereka, hobi mereka, tapi di sisi lain juga bisa meraih prestasi loh dari olahraga Lempika ini. Baik, Mas Rana memang dengan pengalaman yang berarti sudah berapa tahun Mas? Sudah 7 tahun Lempika? mungkin. 7 tahun ya, sudah 7 tahun fokus di Lempika ini. Apa sih yang memang menjadi tujuan atau katakanlah untuk Lempika ini ke depannya yang bisa disosialisasikan juga di teman-teman sekitar gitu kan. Karena kan balik lagi untuk bisa meraih prestasi kan harus ada atlet-atletnya juga nih, harus ada pembinaan dari daerahnya masing-masing, lalu juga pelatihnya yang qualified katakanlah seperti itu. Nah kalau dari Mas Rana sendiri bagaimana sih melihat Porlempika yang ada di Kota Bogor? Dari Bogor juga ya Mas Rana ya? Saya pikir yang pertama yang harus diperkenalkan betul safety. Agar ketika olahraga itu dilakukan aman, maka itu jadi menarik. Tapi kalau misalkan olahraga tidak dilakukan dengan aman, artinya keluarga mungkin yang di rumah jadi was-was gitu ya. Kemudian di Bogor juga sudah dilakukan sosialisasi, walaupun mungkin berangkatnya di komunitas kecil, kemudian agak aneh gitu ya, agak nyentrik karena yang digunakan adalah pisau sehingga sosialisasinya jauh lebih berat. Kita memperkenalkan seperti apa sih pisaunya gitu ya. Kemudian seperti apa sih teknik yang dipelajari tentunya dengan koridor yang aman gitu ya. Baik, nah tadi kan Pak Ramadhan sudah sedikit menjelaskan terkait pisau yang memang sudah dipegang. Ini kan tumpul hanya ujungnya saja gitu yang digunakan untuk olahraga. Nah kalau untuk bagaimana sih pola permainannya gitu bisa digambarkan nggak Mas Rana? Lempar pisau secara lomba ini ada 3 teknik. Yang pertama teknik putaran penuh. Kemudian yang kedua teknik setengah putaran, kemudian yang ketiga teknik setengah putaran. Kemudian medianya hanya ada 2, yang pertama pisau, yang kedua kampak. Oke, nah ini kan ada banyak pisau juga nih yang dipegang, boleh ditunjukkan nih kepada pemirsa TVRI Sport, ini ada beberapa, ini beda-beda ya? Nah, untuk ini pisaunya ya Pak ya? Ini salah satu pisau pendek, biasanya di olahraga itu ada aturan, maka ini masuk di aturan teknik no spin dan half spin. Teknik setengah putaran dan teknik tidak memutar. Nah ini pisau pendek. Oke, itu contohnya ya pemirsa, ini dia pisau pendek. Nah ukurannya memang pendek, hanya itu saja ya? Ukurannya minimal 20 kalau tidak salah, maksimalnya 27. 27, baik. Kalau itu yang lainnya, nah ini kan kalau sama nih. Karena jadi, kapaknya tidak ada ya Pak ya, tidak dibawa. Nah mungkin bisa digambarkan juga kalau untuk kapaknya, apakah memang sama-sama melakukannya sama gitu dengan pisau atau bagaimana? Setiap kesempatan lomba, si peserta harus menyiapkan 3 keping pisau gini nih. Jadi ada 3 kali kesempatan melempar gitu ya. Jadi satu setnya ada 3 pisau, baik pisau maupun kampak sama. Secara bentuk kampak ya ada gagang gitu ya, kemudian ada bilah. Yang moncongnya ada bilah, hampir sama sih secara bentuk kampak. Nah kalau untuk seperti poin permainannya itu bagaimana? Poin permainan targetnya itu mungkin dalam bentuk kayu, kemudian ada gambar lah ya, seperti gambar panahan, tapi bentuk kita tuh per 6. Persegi 6. Kemudian di tengahnya ada gambar hitam, itu poinnya 5. Kemudian di luarnya setelah hitam itu ada... Ya, di sebelah situ ya. Seperti gambar juga seperti ya. Gambar abu-abu itu ada poin 4, kemudian geser keluar ada 3, geser keluar yang putih ada 2, dan merah. Paling pojok, paling luar merah itu poinnya 1. Oke, nah ini adalah beberapa atlet ya?
Ya, ini kejuaraan terakhir ini. Oh, kejuaraan terakhir. Open turnamen di Open Rabani. turnamen. Berarti kan banyak banget kejuaraan turnamen yang juga sudah berlangsung sebelumnya. Bagaimana sih Pak hasil evaluasi dari yang beberapa turnamen yang sudah pernah dilakukan? Melihat ini kan pasti evaluasi nantinya untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya nih. Silahkan Pak Ramadhin. Ya, terima kasih. Jadi peningkatannya adalah dari beberapa event kejuaraan, ya dari mulai kejurnas dan open turnamen yang secara nasional. Ternyata ada perkembangan dalam arti di awal-awal kejuaraan itu masih didominasi oleh atlet-atlet senior. Tapi di Rabani Cup kemarin, Open Turnamen penutupan 2023, itu sudah muncul atlet-atlet muda. Ya, atlet muda. Ini Rana termasuk atlet senior yang sudah mendapat ancaman dari atlet-atlet muda yang kemarin di Rabani Cup Open Turnamen itu sudah muncul. Nah, artinya sudah terlihat bahwa dari kejuaraan-kejuaraan pertandingan-pertandingan kita lakukan sudah mulai banyak atlet-atlet baru dari hasil kejuaraan daerah yang sebentar lagi pun yang dari Mas Yudi akan laksanakan minggu depan. Nah, dari kejuaraan-kejuaraan daerah itulah bibit-bibit atau pelempar-pelempar muda ini mulai bisa naik. Gitu. Terbukti ya di kejuaraan nasional dan open turnamen mereka sudah mulai jadi ancaman dari Rana. Karena Rana saat ini masih menjadi atlet lempar pisau terbaik. Andalan ya. Baik, sudah menjadi andalan dan pastinya juga akan terus dikebut nih sama yang muda-muda gitu ya. Nah, berarti kan PR juga nih dari Kota Bogor ya Pak ya untuk bisa mengebut atau menghadirkan atlet-atlet muda. Nah, kalau Bapak melihat antusias usia dininya Pak, bagaimana sih di sana? Apalagi kan tadi di awal juga kita sudah membahas terkait dengan sudah masuk ke sekolah-sekolah juga gitu ya. Memang terlihat Mbak, kalau kita waktu kejuaraan Bogor Raya pertama itu didominasi oleh dewasa. Yang kedua kemarin mulai yang usia U18 bawah itu mulai mulai muncul. Dan mudah-mudahan sekali ini udah lebih banyak yang U18 ke bawah daripada yang dewasa. Mudah-mudahan yang kita harapkan itu Mbak, untuk bibit-bibit yang baru lah gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali ya Bapak-Bapak dan juga Mas, tapi usai jeda. Dan pastinya masih membahas tentang prestasi yang tentu akan dihadirkan lewat olahraga Lempika ini. Tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Bincang Olahraga. Nah, kita masih membahas terkait dengan olahraga lempar pisau dan kapak. Nah, saya ingin ke Mas Rana. Mas Rana, memang kan kalau dari awal mula pasti kan sekedar coba-coba dulu nih, penasaran ya kan ya untuk menjadi seorang atlet kan dengan proses yang kurang lebih 7 tahun gitu kan berarti ada up and down-nya juga nih dari proses itu. Nah, sebenarnya selain untuk hobi katakanlah atau ya untuk fisik lah ya dalam olahraga ini dan juga prestasi, biasanya ada nggak sih kayak tujuan lain dengan kita bisa healing menggunakan pisau ini gitu? Oke, mungkin dari awal saya hanya ikut-ikutan aja ya lempar pisau, lalu kemudian ketemu pelatih yang tepat, kebetulan Pak Nano gitu ya, mengarahkan saya menjadi atlet. Padahal niatnya nggak jadi atlet, hanya ikut-ikutan aja gitu ya. Hanya fun, karena hobi saya yang dulu itu unik gitu ya, panjat tebing, kemudian hobi yang baru lagi lebih unik lagi gitu ya. Tetapi ternyata sejalan dengan waktu gitu ya, ternyata ada bakat saya yang jadi prestasi. Sehingga saya mendalami bakat itu. Oke, nah tapi juga kalau misalnya untuk olahraga dari Lempika ini bisa juga nggak sih kayak untuk treatment lainnya lagi digunakan gitu? Yang pertama mungkin ketika orang yang datang hanya ikut-ikutan gitu ya, hobi walaupun nggak jadi atlet, itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi edukasi karena ini bisa dipelajari lalu kemudian dibuatkan kurikulum. Sehingga kayak ekstrakurikuler gitu ya. Kebetulan Mas Yudi juga sudah melakukan jadi ekstrakurikuler di sekolah-sekolah dan di pondok-pondok, dan mungkin juga ada pengalaman teman di Bandung ini jadi sebuah terapi. Ada orang yang susah fokus gitu ya,
kemudian dilatih lempar pisau karena ini salah satu konsentrasi faktor juga ya. salah satu faktor agar pisau ini nancep adalah fokus. Bukan hanya melempar biasa gitu ya. Kalau Mbak melempar biasa mungkin belum tentu nancep walaupun nyampe gitu ya. Tapi harus fokus gimana caranya tenaga dihasilkan ke pisau, gimana caranya lengan diayunkan. Nah, fokus lah kira-kira. Nah, salah satu fokus yang harus tajam ya atlet. Baik, jadi di sisi lain juga bisa untuk terapi gitu ya. Karena memang balik lagi untuk lempika ini kan mengasah otak, butuh fokus dan juga konsentrasi. Jadi memang nggak sembarangan untuk bisa menancap dari pisau ini. Karena itu kan merupakan poin juga ya dari seorang atlet. Nah, kembali lagi ke Pak Ramadhin atau yang dipanggil Pak Nano tadi ya. Nah, Pak Nano, ini kan juga menarik banget ya Pak. Lempika ini bisa berkembang gitu. Awalnya juga dari militer dan masyarakat umum ternyata bahasa anak sekarang tuh kepo gitu ya. Makin tergugah dengan olahraga dari lempika ini. Ada rencana nggak sih Pak kalau membahas untuk prestasi kan pasti ranahnya nasional dan internasional nih. Rencana untuk ikut di PON, terus juga nanti sampai ke Asia Tenggara, sampai di situ dulu lah setidaknya. Ada rencana nggak ke depannya Pak? Iya, tentunya pasti ada ya visi misi kita. Apa buktinya? Buktinya adalah kita ingin segera mungkin Porlempika menjadi anggota KONI. Itu sehingga apa? Tentunya ketika kita menjadi anggota KONI kita nanti akan juga masuk ke dalam multi event yaitu PON untuk Indonesia. Berarti itu sudah ada tujuan kita di PON. Kemudian pasti kita juga akan mendorong ini akan menjadi kejuaraan antar negara internasional. Kalau Asia Tenggara itu kemungkinan besar bisa karena dekat ya, negara dekat yang tetangga kita yang bisa kita ajak untuk menjadikan kegiatannya di Asian Games. Kan di Malaysia, Singapura, Thailand itu sudah ada atletnya gitu ya. Nah itu kita tinggal ngomong bareng, ini kita angkat menjadi di multi event di Asian Games. Nah itu seperti itu. Jadi langkah-langkah itu kita ada, karena pengen juga kita nanti di Badan Dunia Lempar Pisau yang sekarang ada nih, UKAT, itu juga kami mendorong agar kejuaraan antar negara gitu. Sekarang masih kejuaraan antar klub, tapi kita juga Indonesia akan menginisiasi agar ada kejuaraan antar negara. Baik, nah seperti contoh juga di Kota Bogor ya Pak ya, di kejuaraan antar klub? Antar klub. Antar klub. Nah berarti kan persiapannya bisa dikatakan udah tahun ketiga nih ya penyelenggaraan dari turnamen tersebut. Nah, bagaimana Bapak melihat penyelenggaraan yang kemarin-kemarin? Mungkin bisa dikatakan evaluasi juga nih Pak dengan hasil apakah memang bisa dikatakan benar-benar meningkat nih di Kota Bogor untuk olahraga lempika ini? Kalau dilihat dari peminat untuk menekuni lempar pisau, mungkin udah mulai berkembang lagi Mbak, mulai meningkat lah. Kita lihat dari event-event yang kita adakan 3 kali, itu pesertanya semakin banyak Mbak. Dari waktu pertama kita cuma 61 orang, yang kemarin itu 98. Dan mudah-mudahan yang ketiga ini lebih dari 100. Gitu. Baik, untuk misalnya contoh di Kota Bogor, ini kan alat-alatnya ini memang mereka harus punya sendiri atau disediakan dari Pengcap, apa bagaimana sih Pak? Untuk fasilitas juga ya yang dihadirkan? Memang sebaiknya lempar pisau itu punya masing-masing Mbak, karena pisau kan punya karakter masing-masing. Jadi kita sudah bisa menjiwai alat yang kita pakai untuk bertanding. Tapi biasanya di klub itu mungkin ya nggak semua bisa untuk mempunyai sendiri-sendiri. Bisa di klub itu minimum ada 4 set. Itu yang dimain bersama, gitu Mbak. Baik, Mas Rana, ini ada nggak sih tingkat kesulitan untuk bermain dari lempika ini? Karena kan beberapa orang pasti menganggap ya sekedar layaknya kita bermain apa sebutannya yang menancapkan juga seperti itulah ya. Tapi kalau di lempika ini tingkat kesulitan dari pengalaman yang sudah berjalan lama ini apa sih melihatnya? Kalau orang baru mungkin tingkat kesulitannya mengenal pisau itu sendiri, lalu kemudian mempelajari lemparannya dalam jarak-jarak tertentu, karena jarak lomba itu ada 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Kemudian dengan beberapa teknik itu tadi.
Tapi kalau orang lama tantangannya tuh bosen. Karena targetnya sudah tercapai gitu ya. Kemudian sudah pernah naik podium juara pertama gitu ya. Dari tahun ke tahun tantangannya jadi bosen. Tentunya seperti yang Pak Nano bilang bahwa setiap tahun perkembangan lempar pisau itu bukan hanya orang-orang senior nih yang dulu lawan saya itu orang-orang senior, sehingga secara fisik mungkin saya lebih kuat gitu ya, karena orang senior mungkin ya endurance-nya hanya cuma 2 ronde gitu ya. Tapi kalau sekarang pelempar-pelempar muda jauh lebih bagus, Mbak. Jadi tantangannya gimana caranya saya nggak bosen untuk mempelajari teknik-teknik yang akan nanti mungkin dilombakan di event-event yang akan datang. Baik, ini kan Mas Rana berarti senior sebagai contoh juga nih untuk usia dininya gitu ya. Biasanya motivasi apa sih yang diberikan kepada usia dininya, usia mudanya gitu ya, agar mereka bisa tidak di posisi bosan itu gitu. Karena nantinya kan pasti ada di tahap itu gitu ya. Yang pertama mungkin mereka akan mempelajari tahap demi tahap. Misalkan mereka akan mempelajari cara melempar tuh dari jarak 3. Kemudian gimana caranya pisau menancap lurus. Sehingga kalau pisau menancapnya bengkok, maka ulang terus. Sehingga tahapannya jangan langsung sampai 5 gitu ya. Sehingga mereka akan cepat bosan gitu. Kemudian biasanya mereka akan penasaran ketika pisaunya akan nancep. Jadi dari 3 pisau itu nancepnya hanya 1 gitu ya. Itu biasanya penasaran. Berarti memang harus ada strategi khusus juga nih ya. Dan treatment lain biasanya ada permainan-permainan lain agar mereka nggak bosan gitu ya. Baik. Tentunya pengawasan pelatih. Baik. Nah Pak Ramadhin atau Pak Nano, ini memang kan ada tantangan juga nih ya Pak ya untuk bisa mengembangkan dunia lempika ini kepada masyarakat dimulai dari usia dini. Bagaimana sih Pak tantangan dan memang yang biasa ditemui dalam lingkup Porlempika? Ya, memang secara umum dalam melaksanakan sosialisasi ya pemasalan olahraga lempar pisau ini memang mudah diterapkan. Tapi yang akan sulit adalah bagaimana si peminat ini bisa bertahan menekuni olahraga lempar pisau ini. Apalagi menjadi atlet gitu ya. Karena tadi ada kebosanan-kebosanan. Nah, kita mempunyai strategi yaitu terus mensosialisasikan ini ke seluruh wilayah. Tadi yang saya sebutkan roadshow dari Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kalau Pulau Jawa udah relatif aman. Nah, tetap saja itu kita memotivasi masyarakat agar olahraga yang unik ini bisa menjadi olahraga pilihan yang fun, menyenangkan, gitu ya. Nah, kita juga ikut eksibisi ataupun tampil di katakanlah di kegiatan-kegiatan eksibisi ya seperti kemarin Indofest di Senayan, kami juga melakukan eksibisi di sana itu untuk menarik masyarakat dan menjelaskan bagaimana sih olahraga lempar pisau ini apalagi bisa menjadi olahraga yang menarik. Gitu ya. Nanti ini olahraga lempar pisau ini sudah dilakukan di seperti kafe. Itu sudah ada. Ya, di Indonesia sudah ada, terutama di Bali itu bahkan itu berbayar. Karena apa? Kita bisa menyatakan bahwa itu fun ya karena orang berbayar aja mau gitu. Nah, jadi olahraga lempar pisau ini nanti bukan hanya prestasi saja tapi juga rekreasinya tadi. Nanti saya yakin nanti ketika kami Porlempika diterima oleh Pak Marsiano, jadi anggota KONI kami, yakin ini olahraga ini akan lebih berkembang. Karena murah, Mbak. Orang punya pisau ini dengan harga 500.000 itu bisa 2 tahun, 3 tahun nggak rusak-rusak. Gitu. Hanya sasaran saja yang mungkin secara berkala akan diganti. Dan itu juga kalau di klub-klub pasti iuran. Dan targetnya tidak susah didapat. Tapi yang terpenting adalah bagaimana si masyarakat itu memiliki dan mencintai alat dan menikmati permainannya juga gitu ya.
Tapi kalau bahas kembali tentang pisaunya ya, ini pisaunya hanya digunakan dengan bahan ini saja Pak ya? Atau ada bisa dengan bahan lain gitu, dengan alat? Pisaunya? Pisaunya memang dengan pisau ini saja gitu ya, khusus dari Lempika ya? Iya. Kalau pisau memang yang kita gunakan dari metal, selalu dari metal, dan bahannya memang berbeda-beda. Pengrajinnya ini mempunyai ramuan tersendiri terhadap metalnya. Bahan dasarnya yang terbaik adalah dari bahan per. Tapi si pembuat, dia punya treatment khusus agar si pisau ini menjadi metal yang baik dan hidup buat si pelempar. Karena dia harus menyatu ke pelempar. Pelempar harus menyatu kepada pisau. Kalau si pelempar memegang alat ini saja, itu sudah suatu keistimewaan, Mbak. Seorang pelempar sudah bisa menjiwai dengan pisau ini. Bisa menyatu nggak? Itu terbukti ketika dia tidak enjoy dengan materialnya, ramuan dari si pembuat itu juga berpengaruh. Ini sudah terbukti. Jadi lempar bukan kebatinan, tapi emosi ya, emosi, chemistry emosi. Itu ternyata bisa terjadi seperti itu. Baik. Makanya si pisau ini memang secara mendasar terbuat dari metal, umumnya dari metal. Nah, dan akan berpengaruh ketika si pembuat ini mempunyai ramuan khusus dan si pembuat ini memang menjiwai ketika membuat pisau, terutama untuk melempar, Mbak. Baik. Bukan senjata tajam untuk motong, tapi khusus untuk melempar. Dan ini tidak banyak pengrajin lempar. Nah, itu makanya saya juga penasaran dengan bentuknya memang berbeda gitu ya, bukan pisau rumah tangga kita bisa digunakan ya. Oke, nanti kita akan kembali usai jeda, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Olahraga. Ya, kembali lagi dalam Bincang Olahraga, masih bersama dengan saya Suara Madina. Tentu kita masih membahas terkait dengan Lempika. Nah, ini lempar pisau dan kapak yang memang tadi kita sudah semakin tahu ya bagaimana perkembangannya, lalu juga kejuaraan yang memang diikuti. Nah, kali ini saya ingin kembali ke Pak Judi yang memang dihadirkan untuk mereka bisa fokuskan pasti dengan mengikuti beberapa kompetisi atau event yang berlangsung di daerahnya itu sendiri gitu ya Pak. Kalau Pak Judi kan nanti juga dalam waktu dekat akan berlangsung kejuaraan ya Pak ya, atau turnamen. Nah, itu memang menjadi misi juga Pak agar masyarakat semakin tahu, atau ya nantinya akan menjadi prestasi juga nih untuk kedepannya. Dan tadi juga Pak Ramadhin kan sempat menyampaikan ingin banget menuju ke PON gitu yang akan berlangsung, yang akan datang. Memang pertama misi kita di Pemcap Kota Bogor satu untuk memperkenalkan lempar pisau seluas-luasnya, Mbak. Khususnya di Bogor khususnya, event-event ini itu memang satu untuk memperkenalkan lempar pisau. Kedua yaitu supaya pelempar yang latihan-latihan ini Mbak, supaya nggak bosen. Jadi ada tujuan, nggak cuma latihan terus kapan perangnya nih gitu kan. Jadi karena kalau menang kan ada hasil gitu ya. Gitu, ya insya Allah gitu. Terus ketiga yaitu tadi itu kan ada event dari pusat yaitu Kejurnas. Ini pemanasannya Mbak. Selain mencari bibit-bibit muda yang udah masuk ke bawah tadi itu yang kita bilang kan masih panjang jangkanya untuk usia latihan itu Mbak ya. Itu. Nah, berarti untuk rencana jangka pendek, katakanlah itu tadi ya Pak ya, salah satu turnamen. Tapi kalau untuk rencana jangka panjangnya, apa sih yang menjadi target di Kota Bogor untuk bisa menjadikan prestasi nih di ajang olahraga Lempika? Mungkin salah satunya yaitu jalur prestasi untuk mereka-mereka yang juara-juaranya Mbak. Nanti itu mempermudah untuk masukin ke sekolah-sekolah gitu Mbak. Itu jalur prestasi itu salah satu tujuan kita itu. Selain ya jadi atlet. Gitu.
atlet nasional ya maksudnya. Baik, jadi bukan hanya fokus sebagai atlet, juga harus bisa membagi waktu juga nih menjadi seorang pelajar gitu ya, dengan jalur prestasi yang memang sudah disediakan oleh pemerintah gitu. Baik, kembali ke Mas Rana. Mas Rana, ini kan dari pengalaman yang sudah berlangsung, kejuaraan apa saja sih yang kayaknya udah banyak ya kalau Mas Rana yang diikutsertakan. Nah, tapi kan bukan hanya berhenti di situ saja, ingin terus menjadi contoh juniornya, lalu juga menggapai prestasi yang lebih banyak lagi. Apa sih yang menjadi target seorang Mas Rana gitu dengan fokus di olahraga lempika ini? Ada 4 kategori lempar pisau yang diperlombakan di Porlempika sementara ini. Yang pertama itu full spin. Kemudian yang kedua hall spin, yang ketiga no spin, yang keempat kampak. Target saya tentunya pernah jadi juara di satu momen di 4 kategori tersebut. Itu yang pertama. Mungkin secara nasional gitu ya, atau mungkin secara internasional. Bahkan kita pernah juga melakukan kejuaraan open yang dihadiri oleh orang Amerika ya, orang Amerika, Kanada dan Inggris. Gitu kira-kira Pak. Baik, jadi kalau dari semua itu yang paling berkesan yang mana nih? Yang internasional? Yang terakhir mungkin ya. Boleh diceritain nggak kala itu? Mungkin kalau berkesan secara event yang terakhir di Bandung. Rabani. Kebetulan saya ini ya? Ya, pemegang pisau emas. Jadi pelempar Indonesia terbaik lah ya. Wih, keren banget. 2023. Oke, itu 2023, tapi kan nggak mau berhenti di situ aja ya. Betul. Apa sih yang menjadi punya rencana dari Mas Rana gitu, melihat persaingan usia dini, bibit mudanya udah kelihatan di banyak banget gitu kan? Yang pertama mungkin saya mengenal lempar pisau itu 2017, di mana senior-senior saya ini adalah seorang yang prestasi di bidang lempar pisau di kejuaraan. Kemudian 2017 saya turun sebagai amatir waktu itu ya, juara 1, kemudian budaya juara di Bogor itu mudah-mudahan tidak berhenti sampai saya nih. Sehingga mudah-mudahan adik-adik saya nih yang bawah, yang kebetulan lagi dilatih sama Pak Yudi, itu juga mencontoh seorang yang berprestasi pula. Sehingga kalau zaman saya mungkin nggak ada apa-apanya gitu ya, saya harus berjuang sendiri latihan gitu ya. Mudah-mudahan zamannya junior-junior ini lebih enak, di mana mau sekolah susah, tentunya bisa jalur prestasi, mudah-mudahan ya. Kemudian sampai mungkin SMA gitu, sehingga kan pendidikan penting. Jadi mudah-mudahan nih Porlempika bisa membantu di mana orang-orang yang tidak memiliki biaya untuk masuk sekolah, junior-junior bisa masuk dengan melalui prestasi yang bisa diperjuangkan di Pengcab. Begitu. Baik, jadi melengkapi bakat di akademik itu hadir dari bakat non akademik gitu ya setidaknya. Oke, Pak Ramadhin, Pak Nano, ini kan memang kalau berbicara prestasi memang gak udah-udah ya Pak ya, pasti akan terus berkembang. Namun bagaimana PR juga dari Porlempika nih bisa menghadirkan atau tidak berhentilah di Mas Rana gitu untuk menghadirkan lagi beberapa atlet baru andalan yang mewakili nasional maupun internasional. Apa yang menjadi rencana Porlempika Pak untuk bisa terus katakanlah memberikan yang terbaik lah bagi atlet-atlet, pelatih dan juga ofisial yang terkait? Ya, terima kasih. Jadi program kami yang termasuk utama juga yaitu membuat penataran pelatih. Yang terakhir kami bulan Juni kemarin itu di Jogja melakukan penataran pelatih. Nah, dengan adanya tenaga-tenaga pelatih yang tersertifikat melalui proses, tentunya harapan kami adalah atlet-atlet di daerah ini kemampuannya merata. Harapannya itu, dan kami memang mendorong itu. Tidak terpusat, ya, tidak terpusat di Pulau Jawa, tapi di daerah-daerah juga akan muncul nanti pelempar handal kita, pelempar terbaik. Karena apa? Memang visi misi kita adalah bukan hanya di nasional saja, tapi bisa berkiprah di dunia internasional. Sehingga dasar seorang pelempar ini kita butuh punya format untuk menggodok mereka mampu bersaing di dunia internasional. Karena tadi sudah dikatakan bahwa lempar pisau bukan sekedar tenaga saja, tapi juga butuh mental, konsentrasi,
mempunyai intelektual yang baik, ya, itu dibutuhkan menjadi satu kesatuan untuk menjadi pelempar handal. Saya yakin olahraga lempar pisau juga akan sejajar dengan olahraga lain sudah berkembang seperti panjat tebing, menembak yang sudah bisa ikut di event internasional. Saya kira itu. Baik, dan terakhir Pak Ramadhin, apa yang menjadi target untuk masa depan Porlempika nih selain menghadirkan atlet yang berprestasi, tapi juga bakat nih untuk orang-orang kalangan manapun ya, usia muda maupun yang senior, mereka tetap cinta dengan Porlempika ini? Ya, tentunya program kami juga terus-menerus ya menyemangati ataupun mempublikasi bahwa lempar pisau ini olahraga yang baik, aman, dan menyenangkan loh. Gitu ya. Bisa dilakukan di mana saja asal tempat itu mempunyai standar yang aman. Terutama kita juga berkorespondensi, berkomunikasi dengan Bapak Kapolri bahwa mohon Porlempika dibuatkan aturan agar kita membawa pisau dan menggunakan pisau ini legal gitu. Ya. Sampai ke sana, sehingga kami berharap dengan adanya itu penggiat-penggiat kami menyenangi, gitu, bebas kemana saja membawa pisau, bisa tidak latihan di mana saja. Ya, tidak khawatir nanti dirazia ada temuan gitu ya. Nah, kami terus menumbuhkan tempat-tempat berlatih sehingga orang bisa memilih mau di mana saja dia. Kapan saja dia pergi, ada tempat. Dia bawa pisau, satu set saja ada tempat terdekat. Pulang kantor dia bisa. Nah, itu kita sedang terus melakukan itu. Contoh yang terdekat adalah kemarin kami dari Pengcap Kabupaten Bogor mendapat pinjaman tempat di Stadion Pakansari. Itu di dalam ring, di dalam. Dan itu tidak mudah ternyata mendapatkan itu. Dan itu kita melobinya bertahun-tahun dan kemarin kita dapat izin untuk menggunakan. Seperti itu. Jadi itulah salah satu bagaimana memfasilitasi agar lempar pisau ini bisa terus diminati dan berkembang. Baik, sebagai pendukung kan fasilitas, alat-alat, perlengkapan ini juga menjadi motivasi juga ya untuk atlet-atlet untuk bisa berprestasi. Karena bisa diyakinkan bahwa memang olahraga lempar pisau dan kapak ini aman, nyaman, dan yang paling penting kalian juga bukan hanya prestasi tapi juga berbicara bakat, bisa digali lagi karena untuk kesenangan atau kebahagiaan, karena kebahagiaan ini juga merupakan olahraga ya Pak ya, yang baik untuk bisa kita lakukan setiap harinya. Terima kasih Pak Ramadhin, Pak Judi, dan juga Mas Rana sudah hadir dalam Bincang Olahraga kali ini. Salam sehat dan sukses selalu ya. Salam baik, sehat. Tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam Bincang Olahraga. Saya Suara Madinah undur diri. Sampai jumpa. Salam olahraga. Salam olahraga.